tabungan, program Berhenti Berkah, Pestadia, Maxi Gift, apa lagi ya? Tabatana. Itu sih depo ya, deposito sukuk. Kalau deposito kan ada dua tuh, ada yang online, ada yang manual. Kalau di sini rata-rata nasabahnya masih suka yang manual, karena memang yang deposito di sini rata-rata usia lansia, jadi dia lebih suka yang manual. Karena kalau yang online, walaupun diarahkan online, tapi dia lebih suka manual berbiliet gitu. Karena kan kalau yang di online itu kan kayak struk aja kan buktinya, jadi mereka biasa lebih suka manual gitu. Untuk tata caranya sama ya gitu, walaupun udah disampaikan misalkan depositonya lebih tinggian bagi hasilnya di online, tapi mereka biasanya lebih suka yang manual gitu. Kalau untuk deposito, untuk tata cara pembukaannya juga tata cara pembukaannya sama sih, nanti dijelaskan dulu ke nasabahnya ketentuannya, syarat ketentuan produknya, misalnya kayak jangka waktunya berapa, fiturnya automatic rollover atau non automatic rollover, bagi hasilnya masuk kemana. Jadi nanti ditanya dulu gitu, nanti ngisi form, langsung dikonfirmasi ke nasabahnya. Untuk biayanya materai 1 untuk pembukaan, udah nanti tinggal kasih dilihatnya gitu. Yang penting namanya udah ditekanin. Pasti yang paling pertama sih KTP, buku tabungan. Kalau dia lengkap sih lebih baik buku tabungan, KTP, LTM. Tapi kalau deposito itu biasanya kita cuma ini sih, yang penting kalau dia bawa buku tabungan sama KTP aja nggak apa-apa. Atau kalau misalnya ATM-nya yang bawa sama KTP, yang penting nanti ATM-nya di swipe, kalau misalnya memang sesuai, oke kita lanjut. Nggak tanya kalau diverifikasi sesuai kan gitu. Produk Boom, BSU sama Mikro Boom itu sama KUR. Nah, KUR itu dibagi 3. Ada namanya KUR super mikro, KUR kecil, sama KUR mikro. Kalau Boom itu produk asli BSI ya. Kalau KUR kan itu pembiayaan yang dari pemerintah, ada subsidi. Nah, kalau Boom nggak ada subsidi sama sekali, itu jadi untuk margin pure dari nasabah. Sedangkan kalau KUR kan sistemnya ada subsidi dari pemerintah. Itu beda-beda untuk yieldnya dari super mikro, KUR mikro, sama KUR kecil. Biasanya yang menghasilkan yield yang terbesar itu ya dari KUR super mikro, walaupun plafonnya kecil-kecil ya. Tapi di sini khususnya di pasar bos sih kita jarang untuk pembiayaan KUR super mikro. Kebanyakan kita KUR mikro sama KUR kecil. Syarat utama nasabah yang bisa mengajukan pembiayaan itu, yang utamanya yaitu punya usaha atau UMKM. Yang memiliki usaha minimal kita rata-rata di sini setahun ke atas kita bisa proses untuk pembiayaan. Itu syarat utama, harus mutlak harus punya usaha kalau untuk segmen KUR atau Boom. SLA untuk pembiayaan itu tergantung dari dokumen yang kita minta. Dokumen kita minta lengkap, terus hasil BI checkingnya cepat, terus kita survei, itu bisa untuk KUR kecil. Cuman biasanya kalau KUR kecil itu nunggu hasil pengecekan sertifikat. Nah, pengecekan sertifikat itu tergantung wilayah. Tiap-tiap wilayah di Jakarta sama di Bekasi atau Depok atau Bogor itu sih beda-beda, tergantung nanti hasil pengecekan di BPN. Tapi rata-rata sih biasanya 3 hari pengecekan SAM. Nah, kalau kita bicaranya KUR mikro itu tanpa jaminan, itu bisa SLA-nya kalau data komplit ya 4 hari atau 5 hari udah bisa kita proses cair. Terus untuk masalah kita selalu pakai prinsip kehati-hatian ya. Walaupun dia udah punya usaha, hasil BI checkingnya bagus, ya kita suka melakukan namanya checklink. Tapi kita melakukan
cari informasi dari sekitar lokasi usaha nasabah. Gimana sih karakter nasabahnya? Apakah dia punya pinjaman perorangan, terus terhadap aware nggak ke lingkungannya? Kadang kita suka ngecek itu juga. Kalau nanti ada masukan yang kurang baik, ya kita dapat pertimbangkan. Kebutuhan sih bermacam-macam. Cuman kalau di BSI ini untuk nasabah yang dibiayain kita khususnya untuk modal kerja sama investasi. Nah contohnya apa modal kerja? Modal kerja contohnya misalkan warung sembako. Nah dia butuh untuk stok barang. Nah itu berarti masuknya modal kerja. Tapi ada juga yang kebutuhannya investasi. Udah punya toko satu, nasabah rencana membuka cabang, rencana buat beli lagi tokonya. Nah itu masuknya investasi. Untuk jangka waktunya beda antara investasi sama modal kerja. Kalau kur kecil mikro maksimal pembiayaan modal kerja itu 48 bulan atau 4 tahun. Nah kalau untuk investasi bisa maksimal 5 tahun. Selama ini kalau misalkan ada nasabah yang kesulitan membayar, biasanya kita langsung datang dulu ketemu ke usaha nasabahnya. Kita gali informasi kendalanya apa karena omsetnya menurun, apa dia kepake buat keperluan lain. Nah, biasanya kita itu kalau nasabah mikro biasanya lebih dekat ke prinsip kedekatan. Jadi kita harus secara pendekatan, secara persuasif kita datangi nasabah, kita cari gali informasi apa sih kendalanya sehingga pembayarannya bisa macet atau terlambat. Nah, untuk menanganinya kita tetap diminta pertanggungjawabannya ya karena namanya hutang ya harus wajib dibayar. Tapi kita caranya dengan cara yang baik-baik, cara penagihannya, cara penanganannya juga. Ya kalau misalkan kita udah nyariin solusi yang udah beberapa kali nyariin solusi tapi ujungnya masih tetap mentok, kalau dia ada aset ya paling kita jual aset. Nah itu jual aset itu ada beberapa tahap juga, bisa dengan sukarela, bisa juga dengan nanti lelang. Tapi itu alternatif yang paling terakhir ya. Kalau udah nggak ada pilihan lagi ya udah paling jual aset. Tapi jual aset juga kan nunggu untuk proses. Biasanya kita ajuinnya proses klaim dulu. Kalau dia ada penjaminan, biasanya dalam pembiayaan itu kan ada penjaminan. Nah nanti kita lakukan penjaminan dulu. Misalkan kalau penjaminan udah berhasil ya berarti nanti dia masih tetap nggak mampu juga jual aset. Kalau kita di BSI Syariah ini kita kan pakai akad murabahah, akad jual beli. Jadi kita itu kalau ngasih pembiayaan harus jelas objek yang dibiayainnya apa. Ya misalkan kalau tujuannya kayak usaha warung sembako tujuannya untuk beli barang. Nah kita biasanya dimintain bukti pembelian barangnya dalam bentuk kwitansi, nota atau faktur. Itu biasanya pasca pencairan maksimal sih kalau saya ya bikin kapanan di pembiayaan itu bisa 1 bulan. Pasca pencairan 1 bulan kita mintakan bukti pembelian barang. Nah, yang untuk modal kerja ya. Tapi kalau untuk investasi lebih gampang sih maintenance-nya. Biasanya kalau di saya kalau bukti untuk murabahannya itu kalau untuk pembelian kita langsung ditransfer ke si penjual. Kayak kemarin saya ada pembiayaan untuk beli ruko. Nah jadi pembiayaannya itu masuk dulu ke rekening nasabah, terus kita jalanin untuk pindah buku ke rekening penjual. Secara prinsip itu produk consumer ada 2, ada secure loan sama unsecure. Kalau yang secure itu yang menggunakan agunan fixed asset, contohnya KPR atau BSI Gria sama BSI Auto. Itu maksudnya kategori secure. Kalau yang unsecure itu yang tanpa agunan fixed asset. Jadi dia basisnya bisnis payroll. Ada mitra guna, ada pensiunan. Terus ada prapen juga. Kalau masuk ke Gria itu yang diseleksi yang pertama itu nasabahnya. Nasabahnya saat ini yang bisa adalah nasabah yang statusnya karyawan tetap. Jadi karyawan kontrak nggak bisa. Karyawan tetap, baik karyawan swasta, karyawan BUMN, atau PNS. Kalau PNS masih tetap. Ini bisa pengajuan Gria. Gitu.
payroll atau non payroll BSI juga bisa untuk mengajukan gria. Yang utamanya itu. Setelah itu baru kita seleksi lagi nih perusahaannya. Kalau karyawan swasta itu harus sudah jalan minimal 5 tahun. Dan total karyawan tetap di perusahaan itu minimal 25 orang. Kalau di bawah itu kita nggak bisa. Baru kita lihat lagi penggajiannya. Gajiannya dia cash atau basis payroll bank. Kalau cash kita nggak bisa. Kita hanya bisa yang basisnya payroll melalui bank. Bank apa aja dipersilahkan. Gitu. Jadi untuk dia nggak wajib bank BSI. Pun sama halnya dengan Oto. Tapi bedanya kalau Oto itu kita hanya mereferalkan. Ini kita ada nasabah berminat Oto, kita nggak sampai seleksi dia sesuai dengan kriterianya MUF atau enggak, kita hanya mereferalkan. Kalau Gria di kita input, nanti pilar kedua yang akan jalan. Pilar kedua itu RIS. RIS itu masuk ke pilar kedua, verifikator. Untuk saat ini sudah nasional berlakunya FF. Jadi siapa yang akan menganalisa nasabah kita itu kita nggak tahu. Bisa jadi FF di area kita sendiri, bisa jadi pihak RIS di area Jogja, area Bandung, itu kita nggak tahu. Nah dari situ nanti kalau RIS lolos, sistem akan berjalan di WES-nya, appraisal juga jalan sampai ke pemutus. Pemutus baru balik lagi ke bisnis sesuai dengan limit. Kalau limit cabang berarti di BM, kalau limitnya masuk ke area berarti ke AM, kalau limitnya di atas area berarti masuk ke region. Itu udah di bisnis lagi nih, persetujuan, SP3, akad. Setelah akad baru ke bagian operasional, pilar yang ketiga. Pencairan itu di bagian operasional. Itu seleksi lagi, di-review lagi di bagian pencairan. Nah kalau itu masuknya ke FF lagi. Jadi FF sekarang handle-nya verifikasi sama pencairan plus appraisal. Karena FF untuk consumer kan khusus ya. Itu alur proses Gria yang reguler. Nah yang terbaru sekarang ada namanya Gria Medina, Quick Win. Jadi di situ untuk nasabah-nasabahnya yang sudah atau yang terseleksi untuk membeli rumah di developer-developer kita, baik developer nasional maupun non nasional, developer rekanan ya yang udah unggulan, ada daftarnya. Kalau masuk atau beli di developer itu masuknya ke Gria Medina. Itu ada dua, Mitra Guna, pensiunan sama prapen. Mitra Guna ini khusus untuk yang saat ini jalan itu PNS BUMN yang sudah payroll di kita, wajib payroll. Yang kedua, perusahaan swasta juga yang sudah payroll dan sudah ber-PKS terkait pembiayaan. Nah, untuk Mitra Guna yang online, yang lewat BSI Mobile, itu saat ini hanya bisa untuk PNS atau BUMN yang payroll. Swasta belum bisa. Untuk nasabah-nasabah yang lancar, dalam hal ini call 1, itu jadi maintenance kita. Kalau untuk nasabah yang lewat call 1, misalnya call 2, itu juga dibantu collection. Tapi cabang bisnis tetap ikut maintenance. Nasabah-nasabah lain yang sudah masuk ke NPF, itu masuk kategori kayak lelang dan lain-lain, itu full di collection. Langkah pertama adalah kalau masih memungkinkan untuk direstruktur, ditawarkan restruktur. Tapi kalau restruktur udah NPF itu nggak akan balik ke lancar, karena dia harus nunggu minimal 3 bulan lancar. 3 bulan lancar baru dia balik naik, kolektibilitasnya naik. Restruktur nggak bisa, penjualan sukarela. Jadi biasanya sih yang paling sering penjualan sukarela, kita kasih penjualan sukarela. Kasih waktu beberapa lama, misalkan 2 bulan atau 3 bulan, karena kalau lewat 3 bulan kolektibilitasnya akan turun lagi. Misalnya dari call 3 ke call 4 itu 3 bulan, 3A, 3B, 3C naik ke 4. Udah call 4, 3 bulan lagi naik ke call 5. Kalau udah call 5 itu masuk lelang. Udah masuk lelang 1, 2, 3. Lelang 1 nggak laku, lelang 2, lelang 2 nggak laku, lelang 3.